Hai dear, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku bakalan menguji kalian apakah kalian psikopat atau tidak. Tentunya melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan aku berikan. Nah, sebelum ini aku mau bilang ke kalian, kalian itu sering kan dengar kata psikopat, hobi nonton film-film yang psikopat, pembunuhan yang sadis-sadis gitu loh. Nah, tapi kalian sebenarnya udah tahu nggak sih psikopat itu sebenarnya apa? Nah, buat kalian yang udah tahu, bagus banget. Kalau ada teman kalian nanya, kalian harus wajib memberi tahu. Nah, buat kalian yang belum tahu, aku akan menjelaskan sedikit. Dalam ilmu kedokteran, psikopat itu adalah seseorang yang memiliki sikap yang tidak sensitif tetapi kasar. Dia juga lebih sering manipulatif dan hobi mencari sensasi, tetapi dirinya itu antisosial. Yang paling mengerikan, dia mengalami gangguan psikis. Udah, itu aja. Penjelasannya sangat singkat tetapi memiliki makna yang besar. Tentunya kalian sangat susah membedakan mana yang psikopat dan mana yang enggak. Oke, next aku juga bakalan memberikan kalian sekitar 5 pertanyaan aja, dan aku akan memberikan beberapa waktu untuk kalian. Aku akan ngitung dari 1 sampai 10 untuk menunggu kalian menjawab dalam hati, atau kalian nulis di buku kalian, atau kalian ingat jawaban kalian. Dan aku akan membedakan mana jawaban orang normal dan mana jawaban seorang yang psikopat. Nah, kalau ketika kalian menjawab yang sama seperti jawaban psikopat, lebih baik kalian segera pergi ke psikolog. Enggak, aku bercanda. Semoga aja semua dari kita ini normal ya. Dan mungkin kalau ada yang nonton psikopat, tolong jangan bunuh saya. Baca. Enggak, aku bercanda. Nah, sebelum itu nih, kalian harus subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, guys, masuk di pertanyaan pertama. Nah, kalian pilih yang mana? Kenakalan, sikap brutal, suka berkelahi, atau pornografi? Waktunya berpikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis. Nah, jika kalian memilih kenakalan, sikap brutal, suka berkelahi, kalian adalah pemuda-pemudi atau remaja pada umumnya. Tetapi jika kalian memilih pornografi, yang kalian pikir pornografi itu adalah cuma hal yang enak-enak doang, atau hal yang mantap-mantap doang, skidi papap gitu loh guys, yang sering kalian bilang, anak-anak muda bilang. Itu salah ya. Pornografi itu termasuk dalam hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang tersembunyi yang kalian tidak tahu adalah penderitaan, penyiksaan, dan penikmatan. Jika kalian memilih pornografi, berarti kalian memilih jawaban-jawaban dari orang-orang yang psikopat. Karena di dalam moto dari psikopat tersebut adalah menikmati seluruh penyiksaan dan penderitaan sampai mereka mati perlahan-lahan. Gitu deh. Jadi siapa yang orang normal dan siapa yang psikopat? Semoga semua dari kita normal. Nah, jika kalian memilih pornografi karena kalian tidak mengetahui arti dari pornografi yang sesungguhnya dari kacamata seorang psikolog atau penelitian, kalian mungkin hanya berpikir pornografi itu dari suka sama suka, atau ketika kalian sedang mabuk gitu, kalian melakukan hal-hal itu, dan itu kalian tidak sadar.
dan kalian memilih itu aku tidak bisa menyalahkan kalian ya, tapi aku juga tidak tahu ya, karena dari pertanyaan itu dan kalian memilih jawaban itu, berarti kalian sudah menikmati sebuah penderitaan atau penyiksaan yang kalian lakukan pada seseorang. Selesai. Mari kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ini masuk ke dalam golongan imajinasi. Jadi kalian harus membayangkan setiap ucapan yang akan aku ucapkan. Oke? Langsung saja nih ya. Suatu malam kalian menginap di hotel lantai 12. Ketika kalian akan tidur, tidak sengaja kalian melihat seorang pembunuh tengah memenggal kepala korbannya. Tak lama kemudian, si pembunuh ini mendapati kalian yang tengah menontonnya melakukan pembunuhan tersebut. Gerakan tangan jari jemari pembunuh tersebut berarah ke wajah. Nah, gerakan apa yang akan ditunjukkan pembunuh tersebut kepada kalian? Waktunya berpikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis. Jika kalian berpikir atau jika kalian melihat pembunuh itu menunjukkan gerakan, berarti kalian harus diam, tidak memberitahu polisi atau penghuni-penghuni hotel lainnya. Tetapi ketika kalian melihat pembunuh itu menghitung satu demi satu lantai hingga sampai ke lantai yang kalian tempati tersebut, berarti kalian berpikir pembunuh itu akan segera membunuh kalian dan kalian akan bersiap keluar dari kamar tersebut. Itu adalah pemikiran seorang yang masuk dalam golongan psikopat. Kalian masuk golongan mana nih? Oke, next. Pertanyaan ketiga. Ketika kalian mempunyai tetangga yang sudah bertetangga selama 3 tahun lamanya, tetapi tetangga itu jarang sekali keluar rumah, apa yang kalian pikirkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis. Jika kalian berpikir bahwa tetangga kalian adalah orang yang benar-benar sibuk, itu adalah pemikiran orang normal. Tetapi jika kalian berpikir tetangga kalian tidak suka keramaian, kalian adalah golongan psikopat. Karena psikolog pernah meneliti bahwa yang seperti aku jelaskan, seorang psikopat tidak menyukai keramaian dan antisosial. Oke, next. Oke, pertanyaan keempat. Ketika kalian sedang bercermin, tetapi kalian selalu tidak merasa puas dengan apa yang kalian lihat, apa alasannya? Apa karena kalian merasa diri kalian kurang perfect? Kalian merasa berat badan kalian bertambah? Kalian merasa dandanan kalian terlalu menor? Atau kalian melihat ada kotoran di cermin tersebut? Waktunya berpikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis. Ketika kalian melihat ketidakpuasan ketika kalian sedang bercermin dan kalian memiliki alasan, berat badanku bertambah karena kebanyakan makan, riasan ini terlalu menor untuk makan malam, aku harusnya
menyulam alisku deh, aduh aku harus menyulam bibirku, aduh aku harus pakai eyelash extension deh. Itu adalah pemikiran orang normal, karena orang normal selalu ingin terlihat sempurna. Tetapi jika kalian menjawab bahwa kalian melihat ada kotoran di cermin tersebut, kalian adalah orang yang termasuk dalam golongan psikopat. Karena orang psikopat selalu merasa dirinya sempurna dan tidak ada kesalahan pada dirinya. Jadinya dia menyalahkan cermin tersebut. Gimana? Oke. Nah guys, pertanyaan kelima. Jika kalian sedang berjalan-jalan ya, kemanapun kalian pergi, lalu ada seseorang yang melihat kalian, itu mau sesama jenis atau lawan jenis, itu tergantung imajinasi kalian ya. Nah, dia sedang melihat kalian nih secara dalam, kayak memandang terus gitu loh, nggak mau mengalihkan pandangannya ke orang lain atau ke benda lain gitu loh. Apa yang sedang Anda pikirkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai. Jika Anda berpikir, wah orang itu suka nih sama gue nih, suka dia nih, cinta nih, baper nih, jatuh cinta pada pandangan pertama nih atau kayak kalian mengkoreksi diri kalian, aduh kayaknya di pakaian aku ada yang aneh deh, kok lipstik aku ketebelan deh, nah, gitu adalah pemikiran orang normal. Tetapi jika Anda berpikir bahwa orang yang melihat Anda akan menyiksa Anda dan memperkosa Anda, bahkan membunuh Anda secara sadis, itu adalah pemikiran orang yang termasuk dalam psikopat. Kalau aku sih jujurnya nih, kalau ada cowok yang ngelirik aku kayak gitu, aku tetap berpikir iya suka. Pede banget anjir. Tapi enggak sih, serius, dia suka nih sama aku nih. Aku jarang banget ngelihat cowok kalau dengan pandangan seperti itu terus aku mikir dia tuh mau memperkosa aku gitu loh. Hampir nggak pernah, kecuali ketika kita jalan tengah malam sendirian, nggak ada orang di kiri kanan dan sunyi sepi gitu. Itu tentunya kalau ada orang lihat kita ya niatnya jahat lah, mau memperkosa gitu atau mau membunuh gitu, mau jual ginjal organ hati kita itu buat beli iPhone. Fuck you. Enggak, serius. Tapi kalau kalian misalnya jalan ke tempat keramaian tetapi kalian melihat orang tersebut, tentunya kalian hanya berpendapat seperti itu. Tetapi jika udah di keramaian dan kalian masih berpikir orang itu akan memperkosa Anda dan membunuh Anda, berarti Anda termasuk dalam golongan psikopat. Nah, jika kalian berpikir masa pribadi seseorang hanya bisa ditentukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang gak masuk akal ini sih, jika kalian berpikir seperti itu, aku juga pernah berpikir seperti itu. Konyol nih, siapa nih yang bikin pertanyaan ini nih, kenapa kepribadian aku dan psikopat hanya diperbandingan dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Tetapi kalian tahu, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ini memiliki makna yang tentunya jika kalian sadar, kalian bisa membandingkannya. Seperti yang aku bahas tadi di pertanyaan yang tentang kalian menginap di sebuah hotel ya. Ketika aku membayangkan itu, aku nggak membayangkan penjahatnya gini, aku nggak membayangkan penjahat itu menghitung lantai, tidak, tetapi aku membayangkan penjahat itu menggerakkan you die gitu loh, you die. Aku nggak tahu itu kayaknya masuk dalam golongan apa ya, tapi mungkin aku kebanyakan nonton film sih. Kalau aku lihat penjahat terus ketahuan, tetap selalu seperti itu. Jadi mungkin aku berpikir gitu ya, mungkin aku
tidak termasuk orang normal. Karena kan katanya normalnya itu pas ngelihat penjahatnya gini ya, tapi aku nggak ngelihat, tapi aku nggak tahu juga. Jadi kalian harus selalu pintar-pintar membedakan kepribadian orang. Kalian jangan menyamakan semuanya itu seperti orang lain ini kalian nilai seperti A, terus orang lain ini juga kalian nilai seperti A. Tidak, semua orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dan kepribadian yang terdalam kalian belum tahu ya guys. Jadi berhati-hatilah jika kalian melakukan kesalahan kepada orang-orang tersebut. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Goodbye, sampai jumpa di next video. Mwah.